Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Elvani. Saya PSIK dari PSIKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tuberkulosis paru. Yang pertama itu ada pengertian tuberkulosis paru, yaitu adalah infeksi saluran pernapasan bawah yang disebabkan oleh mikroorganisme Mikrobacterium tuberculosis yang biasanya ditularkan melalui inhalasi percikan ludah atau droplet dari satu individu ke individu lainnya. Terus etiologi tuberkulosis paru, yaitu agen infeksi utama Mikrobacterium tuberculosis adalah batang aerolik tahan asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet. Mikrobacterium avium pernah pada kejadian yang jarang berkaitan dengan terjadinya infeksi tuberkulosis. Patofisiologi tuberkulosis paru adalah tempat masuknya kuman tuberkulosis adalah saluran pernafasan, pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Namun kebanyakan infeksi terjadi melalui udara, yaitu melalui droplet yang mengandung kuman-kuman basil tuberkulosis dari orang yang terinfeksi. Basil tuberkulosis yang mencapai permukaan alveolus biasanya berada di bagian bawah lobus atas paru-paru atau di bagian atas lobus bawah dan membangkitkan reaksi peradangan. Ada pathway-nya di sini. Ada perubahan nutrisi, nyeri dada, gangguan pertukaran gas, anemia. Terus jenis-jenis tuberkulosis. Tuberkulosis premier yang pertama. Tuberkulosis premier adalah infeksi bakteri TB dari penderita yang belum pernah reaksi spesifik terhadap bakteri TB. Terus yang kedua itu ada tuberkulosis sekunder. Setelah terjadi resolusi dari infeksi primer, sejumlah kecil bakteri TB masih hidup dalam keadaan dorman dari jaringan parut. Sebanyak 90% di antaranya tidak mengalami kekambuhan. Reaktivasi penyakit TB terjadi apabila daya tahan tubuh menurun, alkoholisme, keganasan, silikosis, diabetes mellitus A, dan AIDS. Berbeda dengan TB primer, pada TB sekunder kelenjar limfe regional dan organ lainnya jarang terkena, lesi lebih terbatas dan terlokalisasi. Lalu ada manifestasi klinis tuberkulosis. Pada banyak individu yang terinfeksi tuberkulosis adalah asimptomatis. Pada individu lain gejala berkembang secara bertahap sehingga gejala tersebut tidak dikenali sampai penyakit telah masuk tahap lanjut. Manifestasi klinis yang umum terjadi adalah keletihan, penurunan berat badan, alergi, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, dan demam ringan yang biasa terjadi pada siang hari dan berkeringat pada malam hari. Komplikasinya itu ada komplikasi TB tulang, terus ada TB usus, TB otak, TB ginjal. Pemeriksaan penunjangnya itu ada kultur sputum, tes kulit matox positif, ronsen dada, biopsi jarum jaring paru, AGD, dan pemeriksaan fungsi pulmonal. Pencegahannya itu menutup mulut pada waktu batuk dan bersin, meludah hendaknya pada tempat yang sudah diberi desinfektan. Imunisasi BCG diberikan pada umur bayi 3-14 bulan. Menghindari udara dingin, mengusahakan sinar matahari dan udara segar masuk secukupnya ke dalam tempat tidur. Terus analisa datanya, pasien mengatakan batuk berdahak lebih dari 1 bulan, dahak susah keluar. DO-nya pasien tampak batuk dan susah mengeluarkan dahak. Tanda-tanda vitalnya
Ada tekanan darah 110/70 mmHg, pernapasannya 22 kali per menit, dan nadinya 70 kali per menit. Di sini masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Diagnosa yang diambil itu ada 3. Diagnosa ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan adanya penumpukan sekret. Yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan ketidakefektifan jalan nafas dengan kriteria hasil. Yang pertama itu frekuensi pernafasan, yang kedua irama pernafasan, ketiga akumulasi sputum, dan keempat batuk. Intervensinya adalah manajemen nafas. Yang pertama itu buka jalan nafas dengan teknik chin lift atau Jastrus sebagaimana mestinya. Yang kedua itu posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga motivasi pasien untuk bernafas pelan, dalam, berputar, dan batuk. Yang keempat buang sekret dengan memotivasi pasien untuk melakukan batuk atau menyedot sekret. Yang kedua itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama asupan kalori, yang kedua asupan lemak, yang ketiga asupan protein, yang keempat asupan karbohidrat. Intervensinya ada manajemen nutrisi. Yang pertama itu tentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua itu berikan pilihan makanan sambil menawarkan bimbingan terhadap pilihan makanan yang lebih sehat dan jika diperlukan. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang optimal pada saat mengkonsumsi makanan. Yang keempat monitor kalori dan asupan makanan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap makalah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.